Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Bumi Resources Tbk atau Bumi menyuntikkan pinjaman bernilai jumbo 1,50 triliun rupiah ke anak usaha PT Arutmin Indonesia. Alasan dilakukannya transaksi afiliasi ini untuk efektivitas proses penyelesaian transaksi lebih cepat jika dibandingkan melibatkan pihak ketiga dan tidak memerlukan pemberian jaminan. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Bumi Resources Tbk menjelaskan di 26 Mei 2026, Arutmin telah menerima fasilitas pinjaman senilai 1,5 triliun rupiah setelah sebelumnya di 28 April 2026, Bumi dan Arutmin telah menandatangani perjanjian pinjaman. Dana yang dipinjamkan Bumi ke Arutmin merupakan hasil penerbitan PUB 1 tahap 5 yang dibagi ke dalam 2 tahap. Di mana tahap pertama atau tranche A, perseroan memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya 640 miliar rupiah dengan bunga 7,5% dan margin 0,5% per tahun. Tahap kedua atau tranche B, perseroan memberikan pinjaman 960 miliar rupiah dengan bunga 8,75% dan margin 0,5% per tahun. Pembayaran kembali atas pokok fasilitas pinjaman dan bunga untuk tranche A bakal dilakukan 3 hari sebelum jadwal pembayaran pokok obligasi seri A yang memiliki jangka waktu 370 hari sejak emisi obligasi seri A dari PUB 1 tahap 5. Sementara terhadap tranche B, tenggat pembayaran jatuh pada 3 hari kerja sebelum jadwal pembayaran pokok obligasi seri B yang memiliki jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi seri B dari PUB 1 tahap 5. Manajemen PT Bumi Resources Tbk mengatakan aksi korporasi dilakukan karena Arutmin memerlukan dana untuk keperluan modal kerja yang digunakan untuk biaya operasional Arutmin sehari-hari dalam waktu dekat untuk keberlangsungan kegiatan usaha. Perseroan sebagai induk usaha dari Arutmin memiliki dana yang cukup untuk memberikan pinjaman kepada Arutmin. Di sisi lain, perseroan menambahkan alasan dilakukannya transaksi afiliasi ini adalah efektivitas proses penyelesaian transaksi yang dapat lebih cepat dibandingkan melibatkan pihak ketiga dan tidak memerlukan proses administrasi yang lama, serta tidak memerlukan pemberian jaminan. Transaksi ini dinilai tidak berisiko yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perseroan sehingga pelaksanaan transaksi afiliasi ini tidak berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal, pemirsa, secara intraday saham Bumi ikut mengalami koreksi dalam seiring pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Saya akan coba sampaikan pergerakan intraday-nya pemirsa di penutupan perdagangan hari sebelumnya. Bumi masih bergerak di level 161. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi menguat di 162, kemudian melanjutkan penguatan ke 164. Kemudian pada pukul 10 penguatan terbatas dan 11.50 sudah berbalik ke zona merah dengan tekanan dalam di level 141. Pada pukul 12 dan 13.30 pembukaan sesi kedua, pelemahan lebih ke arah terpangkas dan saat ini sudah berada di 150, melemah di 6,83%. Kita beralih ke posisi selanjutnya, pergerakan saham Bumi dalam beberapa bulan terakhir. Perdagangan di awal Januari, 5 Januari masih diperdagangkan di level 464. Februari mengalami koreksi yang cukup dalam, memangkas sisi pelemahan di Januari di 220, 10 Maret di 240, 14 April di 262. Mei, Juni sudah mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa, dan sampai sejauh ini Bumi belum mampu untuk balik lagi ke level 200-an pemirsa. 3 Juni sesi pertama di 141, 3 Juni di pembukaan sesi kedua di 145. Saat ini pelemahan terpangkas di 150, melemah di 6,83%. Dari sisi valuasi pemirsa, untuk PER-nya di 32,77 kali, kemudian PSR-nya di 1,89 kali, PBV-nya di 1,94 kali, dan PCFR berada di kisaran 47,33 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketahui pilihan pemirsa di mana Bursa Efek Indonesia memperbarui daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau HSC dengan 2 saham baru masuk dalam daftar, yakni TCPI dan MGRO. Meski kian banyak saham yang masuk ke dalam daftar HSC, BEI menegaskan hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan di pasar modal. Bursa Efek Indonesia telah mengumumkan sejumlah saham yang masuk dalam daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration.
Terbaru pada awal Juni 2026 terdapat 2 saham baru yang masuk daftar. Dengan masuknya 2 saham tersebut, total saham yang masuk di dalam daftar HSE sepanjang tahun ini hingga 2 Juni 2026 mencapai 12 saham. 2 saham terbaru yang masuk dalam daftar dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi yakni saham TCPI yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 94,1% dari total saham perseroan. Saham lainnya yang juga masuk daftar yakni MGRO dengan konsentrasi kepemilikan mencapai 93,76 dari total saham beredar. Adapun sebelumnya, Bursa Efek Indonesia telah menempatkan sejumlah saham dalam daftar terkonsentrasi tinggi, yakni saham WBSA, Brand, DSSA, RLCO, dan ROCK. Terkait daftar terbaru saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi, PJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan, telah terdapat sejumlah emiten dalam daftar HSE yang mengajukan permintaan audiensi dengan pihaknya selaku regulator. Di saat yang sama, belum ada emiten dalam daftar HSE yang melakukan aksi korporasi untuk menambah besaran free float yang beredar di masyarakat, dan belum ada emiten yang meminta Bursa Efek Indonesia untuk melakukan screening ulang daftar HSE. Sementara itu, meski kian banyak emiten yang masuk dalam daftar HSE, BEI menegaskan bahwa hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti biasa pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana di 30 menit jelang penutupan, pelemahan dari indeks harga saham gabungan sudah mulai terpangkas pemirsa, masih tekanan yang terjadi masih cukup dalam. Saat ini indeks harga saham gabungan sudah bergerak di atas level 5.100-an. Tepatnya di 5.904,758, melemah di 4,69%. Dan secara intraday, indeks harga saham gabungan sempat melemah di atas 5% hingga ke level intraday terendah dalam 5 tahun terakhir ke 5.841,996. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 6.207,102 dan sempat menguat ke level 6.213,801. Namun lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan pasca menyentuh ke level ini indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan yang cukup dalam. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan pemirsa, saham-saham big cap dari beberapa sektor. Kita ke perbankan big cap terlebih dahulu. BMRI melemah di 2,40% di 4.070, BBRI melemah di 3,86% di 5.610, kemudian BBRI melemah di 4,28 dan 3,95% di 2920. Kemudian dari saham-saham konglomerasi ada Brand melemah di 5%, 3890. Kemudian juga ada BRPT anjlok di 10%, 1730. Cuan melemah di 12%, 690. Kemudian CDA koreksi dalam di 14%, 740 rupiah per saham, dan PTRO juga tertekan di 14,58% di 4.100 rupiah per saham. Kemudian TPIA anjlok dalam kembali pemirsa di 15% di 1.615 rupiah per sahamnya. Kemudian ke emiten konglomerasi lainnya ada Aman, hari ini koreksi 14% di 3.310 rupiah per saham. Kemudian ada Bufa melemah di 14%, 715 rupiah per sahamnya. Kemudian dari saham Grup Bakri, BRMS tertekan di 11% di 515, Dewa juga melemah di 11,38% di 296 rupiah per sahamnya. Dari Bumi hari ini tertekan di 8% di 148, belum mampu kembali untuk bergerak di atas level 200-an pemirsa. Sementara Brand hari ini melemah di 4,61% di 3940 rupiah per sahamnya. Tekanan juga datang dari barang baku, ada Tins melemah di 10,79% di 2820 rupiah per saham. Astra Internasional melemah di 1,84% di 4810 dan Telkom juga melemah di 1,69%. Yang cukup menarik adalah di tengah laju pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, salah satu saham konglomerasi dari energi sesudah stock split saat ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Hari ini DSSA
bergerak menguat sendirian, melesat di 11,38% di Rp685 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.